Halo guys. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nama saya Novi Wulandari dengan NIM 89. Nama saya Aliza Dunifa dengan NIM 109. Dan saya Imam Bayu Samudro dengan NIM 105. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk tugas etika bisnis Islam dengan judul Seni Ukir Gebyok. Stay tune. UMKM yang kami observasi ini adalah UMKM seni ukir jenis gebyok. UMKM seni ukir ini telah berdiri sejak tahun 2010 sampai saat ini. UMKM ini beralamat di Desa Tritis, Kecamatan Alomsari, Kabupaten Jepara, RT 3 RW 1. UMKM ini berjalan di bidang seni ukir, khususnya di jenis gebyok. Pendistribusian dari produk ini, UMKM ini mencakup wilayah Jawa bahkan sampai Bali. Harga dari produk UMKM ini berada di kisaran 15 sampai 100 juta. UMKM ini bisa memproduksi 1 sampai 3 buah ukiran gebyok per bulan. Berikut ini adalah salah satu wawancara yang kami lakukan ke pegawai di UMKM ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aliza Dunifa dari Institut Agama Islamnya di Kudus semester 2. Ini mau wawancarain tentang tugas etika yang diberikan oleh kita. Yang pertama, boleh minta tolong untuk perkenalan diri Bapak dan bagaimana pekerjaan Bapak ini? Yang pertama, nama saya Ismail dari Trites, Alomsari, Semarang ya. Terus apa lagi? Tentang pekerjaan ini, ya. Pekerjaan ini ya memang sebisanya kami kan ngukir ya. Selama ini ya memang ngukir dari tahun 98 ya. Memang ngukir ya. Sebisanya itu. Apakah ada kesulitan nggak sih Pak kalau buat untuk ngukir gini Pak? Kalau ngukir buat motif-motif kayak gebyokan ini itu udah sering, nggak ada kesulitan lah. Emang nggak ada kesulitan. Kalau gitu ya Pak? Ya. Kalau untuk motif-motifnya itu apa aja sih Pak? Kalau dari sini? Motif gebyokan ini ada motif Bali, motif Jepara, motif Kudus, itu ada semua. Ciri khasnya ada semua. Itu pertanyaan tuh. Sejak kapan tuh Pak mulai sebagai pengrajin ini sejak kapan Pak? Saya belajar ngukir itu dari tahun 98 ya. Itu sejak belajar ngukir, terus dari itu tahun 99 itu udah mulai kerja sebagai tukang ngukir. Terus selanjutnya, apakah adakah perlakuan yang dari owner yang menurut Bapak adil dengan sesama karyawan? Ya itu ada, memang itu suatu tingkah laku kan itu ya. Suatu tingkah laku sebagai bos, dari bos ini ke bos sana itu memang beda-beda, nggak ada yang sama ya. Tapi yang penting saya itu kerja dapat duit gitu ya. Terus menurut Bapak kan sekarang seni pengrajin itu kan katanya siapa? Menurut Bapak masih baik, maksudnya masih bisa digunakan untuk saat ini? Ya itu kan dari Jepara itu kan tingkat seni ukir tentang kursi itu memang peminatnya agak berkurang ya. Terus yang ini saat ini kan saya kan sebagai tukang ukir gebyok ya. Gebyok itu saat ini kayaknya itu mulai rame. Dari dulu sampai sekarang itu kalau gebyok itu rame gitu. Ya. Terus sebagai pengrajin, apakah ada harapan Bapak untuk kedepannya terkait kerajinan seni ukir ini?
kedepannya saya itu harapan saya itu ya semakin banyak pelanggan itu kepengennya itu ya ingin punya usaha sendiri. Nah, ya nggak pengen jadi kuli terus lah gitu aja gitu. Punya usaha sendiri. Ya, punya usaha sendiri. Makasih Pak. Oke, ya. Oke, selanjutnya ini wawancara kami dengan owner pemilik langsung UMKM Seni Ukir ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Bayu Samudro dari Institut Agama Islam Negeri Kudus semester 2, ingin mewawancarai Bapak Zainal Arifin, alamat Desa Tritis, RT 3 RW 1, Kecamatan Alumsari, Kabupaten Jepara. yang Bapak ini, beliau ini sebagai owner dari UMKM Seni Ukir ini. Oke, Bapak, saya mau bertanya Ya, silakan. mengenai satu, apa yang menginspirasi Bapak untuk memulai bisnis ukir ini? Pertama adalah peluang yang bagus untuk konsumen yang senang atau menyenangi tentang seni ukir, yang dimana di sini pengembangannya adalah seni ukir gebyok, dan sudah pemasarannya di luar Jawa sampai di Bali atau di Pulau Bali, karena kualitas seni gebyok ukir di Jepara terkenal dengan bagus dan baik. Iya. Terus untuk pemilihan bahan-bahan berkualitas untuk produksi itu Bapak gimana? Untuk kualitas bahan bakunya adalah kayu jati, di mana yang dari TPH atau TPK Perhutani pemerintah, itu kayu jatinya resmi dari pemerintah, tidak dari desa atau kayu diso, tidak, tapi dari kayu perhutani jati milik pemerintah. Gitu. Berarti dari pemerintah langsung gitu ya Pak? Itu ya, dan istilahnya resmi sesuai dengan prosedur atau surat yang resmi yang diturunkan atau di ACC oleh perhutani untuk pengusaha pengrajin ukir ini. Oh iya. Terus bagaimana cara Bapak mempertahankan UKM ukir ini, sedangkan saat ini usaha dalam seni ukir itu semakin berkurang peminatnya gitu loh Pak? Kalau dari peminatnya yang berkurang itu dari perabotan kursi, lemari, itu memang dilihat nggak begitu seni atau sudah membosankan, tapi kita beralih ke seni ukir yang model gebyok atau di depan rumah maupun di rumah atau di ruang tamu, yang bahkan ada yang gini, ukirnya tidak dilihatkan di tampak depan tapi dilihatkan di tampak di dalam ruangan, di balik hiasan. Kita nikmati, kita beli itu kita menikmati apa yang kita beli, ukirnya, seninya itu kita nikmati gitu. Kalau di nampak depan kan yang nikmati kan orang lain. Kalau ada semacam itu, yang ingin dipasang ukirnya taruh di dalam rumah gitu, ruang tamu atau gitu, ruang tengah gitu. Oke Pak, untuk selanjutnya ini bagaimana UMKM ini menjaga kejujurannya dalam transaksi dan komunikasi kepada pelanggan gitu Pak? Ya, kita meyakinkan kepada pelanggan atau konsumen bahwa kualitas gebyok yang kita tawarkan dan kita jualkan itu memang kualitas benar-benar baik dengan sesuai prosedur ukir, terus di amplas, terus kita pelitur dengan baik, yang halus, dan pemasangannya ya juga rapi gitu, dan sehingga pelanggannya senang dan melihat hasil jual kita di pasaran tersebut. Berarti pokoknya jujur lah. Jujur tentang bahan bakunya dan kualitas peliturnya atau catnya itu gitu. Oke Pak. Terus ini terkait etikanya ya Pak, apakah ada perlakuan yang adil terhadap karyawan dan pelanggan sebagai Bapak itu sebagai owner? Kalau
bahan bakunya dan kualitas liturnya atau catnya itu gitu. Oke Pak. Terus ini terkait etikanya ya Pak, apakah ada perlakuan yang adil terhadap karyawan dan pelanggan sebagai Bapak itu sebagai owner gitu? Ya, kalau istilah etikanya ya kita menghormati pekerjanya sih ya. Untuk masalah upah kita sesuaikan, kalau pekerjanya minta naik ya kita sesuaikan dengan naiknya berapa persen. Kita istilahnya komunikasi, manusia komunikasi itu tawar menawar. Kalau karyawan naik berapa persen kita turunkan berapa persen, nanti ketemu di tengah-tengah, oke, kesepakatan. Dan pelanggannya ya gitu, kepada pelanggannya kita ya juga naik, umpama gebyok tahun ini sekian juta, puluh juta, tahun yang akan datang transaksinya ya beda, karena kita beda tahun dan beda istilahnya dalam kenaikan istilah harga atau dan upah pun kepada pekerjaannya pun naik, nilai jual pun harus naik memang, walaupun tidak 100%, tapi kan berapa persen gitu sih sesuai. Kalau naiknya 100% ya pembelinya ya nggak kuat nanti ya. Contohnya harga jual 20 juta kita jual 40 juta kan nggak kan gitu kan gitu. Contohnya semacam itu. Itu kayak kita ya istilahnya tuh lihat pasarannya. Kalau biasanya kan di sana bersaing harga seperti pasaran-pasaran bahan-bahan yang ada di pasaran itu mesti ada saingannya. Nggak semua ukir, semua bahan itu karena gula harganya sekian nah gitu. Nah, sebenarnya bisnis seperti gula merah ini kan juga bersaing. Nah, kita menjaga kualitas dan menjaga harga. Pelanggannya ya enggak belinya enggak terlalu mahal lah gitu. Karyawannya dijaji sesuai dengan peraturan yang walaupun dia tidak itu mempunyai jam sostek tenaga kerjaan, itu istilahnya BPJS ketenaga kerjaan, tapi dia ya manusiawi karena bahan yang kita perlukan setiap hari bahan pokoknya naik, ya kita kerja ya upahnya naik. Oh iya Pak. Oke, itu saja Pak. Cukup. Saya pertanyakan cukup saja. Ini sumber ngajines Mbak. Identitasnya udah Bapak Ismail. RW. Ya udah lengkap lah. Bapak Ismail itu. Nah, itu sama-sama dengan. Iya. Oke, saya ucapkan terima kasih Pak. Ya. Bapak menyempatkan waktu dalam wawancara saya untuk tugas saya ini dan teman-teman saya. Untuk itu, maaf ya nggak bisa ngasih kopi-kopi atau teh gitu. Apa Pak? Oke, wawancara. Gitu. Kulo malah sing nyusahno. Betul, wis padha entuke ta kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kesimpulan dari hasil wawancara kami adalah UMKM seni ukir gebyok semakin lama akan semakin bertambah peminatnya dibandingkan dengan UMKM seni ukir yang lainnya yang berada di kota Jepara. Selain itu, hasil wawancara kami juga mengandung nilai-nilai etika bisnis. Salah satunya adalah sifat Pak Arifin selaku owner kepada seluruh karyawannya. Menurut pengakuan Pak Arifin bersifat adil kepada seluruh karyawannya. Salah satunya adalah tidak membeda-bedakan gaji. Selain itu, Pak Arifin juga mengikuti gaji pasaran karyawan yang berada di kota Jepara. Misal UMKM lainnya menggaji karyawannya 95 per hari, Pak Arifin juga akan mengikuti kenaikan gaji tersebut seperti yang diinginkan karyawannya. Selanjutnya, harapan Pak Arifin kepada UMKM-nya tersendiri adalah semoga UMKM seni ukir gebyok yang dimiliki Pak Arifin ini semakin lama akan semakin berkembang, bahkan sampai ke mancanegara. Harapan Pak Arifin tersendiri adalah memiliki cabang. Kemudian harapan dari Pak Ismail selaku karyawan dari Pak Arifin adalah semakin lama semakin berkembang juga dan semakin banyak merekrut karyawan. Selanjutnya, harapan dari kami juga semakin lama semakin berkembang dan semakin meluas dan produknya semakin didengar oleh masyarakat. Akan tetapi sangat disayangkan Pak Arifin ini tidak
melakukan kegiatan promosi, misal kegiatan promosi di Facebook, IG, TikTok. Seharusnya Pak Arifin melakukan kegiatan promosi tersebut dengan cara mengupload produknya ke media sosial supaya lebih dikenal oleh semua kalangan, bahkan sampai ke mancanegara. Selain itu, Pak Arifin juga bisa melakukan endorse kepada seleb misalnya ya. Dengan cara seperti itu mempermudah langkah untuk mengembangkan produknya agar dikenal oleh banyak masyarakat. Sekian dari kami. Ucapan dari kami adalah terima kasih kepada Pak Zainal Arifin dan Pak Ismail selaku karyawan dari Pak Arifin telah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Dan tak lupa teman-teman kami yang telah berkontribusi dalam wawancara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.